saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus dimanapun berada, kembali kita berjumpa di dalam sapaan rohani BPM PKKI yang selalu setia menemani kita setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Saat ini saya mengajak kita semua untuk menjadi penyalur berkat bagi pelayanan BPM dengan cara memberikan persembahan kasih melalui rekening yang tertera di layar Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Tema kita hari ini tentang kerendahan hati. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari bersama-sama dengan BPK PKK Keuskupan Padang, PDKK Santo Paulus, menjadi pemuji dan penyembah bagi Tuhan. Sebab kita percaya Allah kita luar biasa, Allah kita sungguh perkasa. Mari kita puji Tuhan kita. Kita katakan, puji Tuhan, Allah kita sungguh perkasa, sungguh luar biasa di dalam seluruh kehidupan kita. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan, segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Katakan sekali lagi, Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya Tuhan, segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanmu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Kita katakan sekali lagi, Yesus Tuhan Allah yang penuh dengan keperkasaan. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan, segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya Tuhan, segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Bersama-sama ku puji Kau, puji Kau Tuhan dengan kekuatanmu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Katakan sekali lagi, ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanmu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Katakan, ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Katakan sekali lagi dengan penuh pujian. Ajaiblah Kau Yesus. Puji Tuhan. Tuhan kita sungguh ajaib. Tuhan kita sungguh dengan keperkasaan. Dan marilah saat ini kita membawa hati kita kepada Tuhan dengan jauh lebih dekat lagi. Kita sebagai hamba benar-benar ingin banyak belajar tentang kerendahan hati yang Tuhan ajarkan kepada kita semua.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas segala rahmat-Mu, kebaikan-kebaikan-Mu yang telah kami terima dan terus akan kami terima sepanjang hidup kami. Tuhan, kami serahkan doa-doa kami, firman-Mu yang akan tertanam di dalam diri kami. Biarlah malam hari ini sungguh mendatangkan kuasa bagi kami di dalam sapaan rohani ini. Tuhan Yesus, kami percaya hadir-Mu di dalam doa-doa pujian dan sembah kami. Firman-Mu yang sungguh menguatkan kami, dan sungguh kami ingin menyembah-Mu Tuhan, sebab di dalam sembah Engkau sungguh hadir di tengah-tengah kami. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke
Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh hadir di dalam pujian dan sembah kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menyediakan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah bagi kami semua Tuhan, agar firman-Mu sungguh-sungguh bertumbuh di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuasailah seluruh kehidupan kami, kepribadian kami Tuhan, agar kami sungguh bertumbuh di dalam kerendahan hati. Dan berkatilah hamba-Mu Tuhan, pakailah ia. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sungguh bekerja di dalam dirinya. Apapun yang ia sampaikan Tuhan, sungguh datangnya dari Engkau dan membawakan begitu banyak berkat bagi kami yang mendengarkannya. Inilah kami Tuhan, kami sungguh siap untuk mendengarkan Engkau Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita dengarkan firman Tuhan. Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini kita akan merenungkan satu tema tentang kerendahan hati. Ajaran Yesus tentang kerendahan hati tertuang baik dalam sabda maupun dalam karya-karyanya. Kepada para muridnya, Yesus meminta adanya sikap rendah hati itu. Yesus tidak menjanjikan kemewahan, tidak menjanjikan popularitas, tidak menjanjikan kekayaan atau kedudukan yang tinggi. Yang Yesus janjikan adalah, "Aku menyertaimu sampai akhir zaman." Bisa dibaca dalam Injil Matius bab 28 ayat 20. Upah mengikuti Yesus bukan kemewahan dan bukan popularitas. Bukan tidak perlu popularitas itu. Bukan tidak perlu kemewahan itu. Namun semua itu bukan tujuan para murid yang setia mengikuti Yesus. Oleh karena itu, tuntutan radikal bagi para murid Yesus ialah menyangkal diri. Menyangkal diri. Matius bab 16 ayat 24. Penyangkalan diri merupakan wujud dari sikap rendah hati. Lalu, manakah ajaran Yesus perihal kerendahan hati? Dalam Injil kita menemukan banyak ajaran Yesus tentang kerendahan hati, baik melalui sabda maupun melalui karya-karyanya. Malam ini kita secara khusus akan melihat dan mendalami serta merenungkan ajaran Yesus tentang kerendahan hati itu dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 20. Kisah atau cerita tentang Yesus membasuh kaki para muridnya. Yohanes bab 13 ayat 4 sampai 5 mengatakan begini. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada
pinggangnya itu. Saudara dan saudari yang terkasih, kisah pembasuhan kaki ini mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus adalah sahabat yang mengasihi sahabat-sahabatnya sampai pada kesudahannya. Kasih yang terwujud dalam tindakan melayani secara tulus. Yesus melakukan pekerjaan seorang hamba. Bisa dibandingkan dalam Lukas bab 22 ayat 27. Bahkan hamba bagi murid-muridnya sendiri. Demikian juga murid-muridnya harus saling melayani, saling merendahkan diri satu sama lain. Kita semua dipanggil untuk saling membasuh kaki, saling menjadi hamba, saling bersikap rendah hati. Seorang hamba haruslah rendah hati, sebab ia tidak mungkin bisa menyamai Tuannya. Hamba pada hakikatnya adalah seorang pelayan. Kalau Yesus melayani para muridnya, itu artinya Yesus yang adalah guru dan Tuhan mereka merunduk dan merendahkan diri sebagai hamba. Di sini kelihatan secara jelas bahwa seorang pemimpin menurut Yesus adalah seorang yang bersedia melayani dan merendahkan diri bagi orang lain. Yesus telah memberi teladan kepada kita, dan kita mesti menirunya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Itulah kata Yesus yang tertulis dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 15. Saudara dan saudari terkasih, hakikat Yesus sebagai guru ditunjukkannya bukan melalui perintah-perintah belaka, melainkan melalui teladan kerendahan hati seorang hamba yang melayani. Dan hakikat Yesus sebagai Tuhan juga ditunjukkannya bukan dengan tindakan-tindakan supranatural, melainkan melalui kebesaran kasih-Nya yang datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saudara-saudari terkasih, tindakan membasuh kaki para muridnya juga menjadi lambang kematian Yesus sebagai seorang hamba yang setia dan rendah hati, dan akan mencapai kesempurnaannya pada kayu salib. Melalui kematiannya di kayu salib, Yesus menunjukkan diri sebagai Allah yang melayani dengan rendah hati. Ia rela diperlakukan secara hina, tetapi dalam kehinaan dan kerendahan hati itu, Yesus memperoleh kemuliaannya. Ia menunjukkan kepada kita bahwa dirinya adalah pelayan ilahi yang dalam semangat kasih-Nya telah merendahkan diri dan menyerahkan nyawa bagi kita, manusia berdosa ini. Melalui tindakan membasuh kaki para murid-Nya, Yesus mengajar kita untuk hidup dalam semangat rendah hati.
Lalu, saudara-saudari terkasih, apakah yang menjadi inti dari ajaran Yesus tentang kerendahan hati? Yesus mengajar kita menghindari mentalitas tuan dan belajar menghayati hidup sebagai hamba. Hamba yang tidak menyerah pasrah pada keadaan, melainkan hamba yang aktif dan dinamis mengabdikan diri untuk kepentingan banyak orang. Untuk tujuan itu amat pentinglah sikap rendah hati. Orang tidak akan menjadi abdi yang baik kalau ia tidak rendah hati. Itulah inti ajaran Yesus kepada kita tentang kerendahan hati itu. Lalu, kalau kita sudah tahu, sudah paham inti dari ajaran Yesus tentang kerendahan hati itu, apa yang mestinya kita lakukan? Kita mesti bercermin pada Yesus. Kalau Yesus begitu mengasihi kita, melayani kita dengan rendah hati, maka kita harus dan semestinya juga bersikap yang sama. Namun pertanyaannya adalah, mengapa kita seringkali menolak untuk mengasihi dan melayani sesama? Mengasihi dan melayani Yesus. Maka mengasihi dan melayani Yesus harus kita nyatakan dalam tindakan mengasihi dan melayani sesama, terutama sesama yang dipandang hina. Yesus bersabda dalam Injil Matius bab 25 ayat 40. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yesus mengidentikan dirinya dengan orang yang paling hina. Dan mereka yang hina itulah yang mesti kita layani dengan rendah hati. Karena dalam diri sesama yang hina itu, Yesus ada. Yesus hidup. Maka melayani sesama yang hina artinya juga melayani Yesus. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih, yang harus kita lakukan ialah berbuat seperti yang Yesus perbuat. Kalau Yesus melayani orang lain, kita juga harus melayani orang lain. Kalau Yesus mau repot untuk orang lain, kita juga harus mau direpotkan oleh orang lain. Kalau Yesus mau merendahkan diri, kita juga harus mau merendahkan diri. Saudara-saudari terkasih, bersama Rasul Paulus, marilah kita mengagumi dan meneladan, mencontoh sikap hidup Yesus. Rasul Paulus berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Kristus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati
di kayu salib. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 5 sampai 8. Demikianlah saudara-saudari terkasih, renungan singkat yang mengambil tema tentang kerendahan hati. Mari kita kembangkan sikap rendah hati ini seperti juga dilakukan oleh Yesus Kristus, Guru dan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Guru dan Tuhan kami. Dalam banyak sabda dan perkataan, Engkau mengajarkan betapa pentingnya sikap rendah hati. Dan dalam banyak karya serta perbuatan, Engkau menunjukkan betapa Engkau sungguh adalah Tuhan yang merendahkan diri, Tuhan yang rendah hati, mau melayani manusia berdosa ini. Tuhan, kami seringkali meninggikan diri, kami seringkali mengangkat diri kami dan menganggap martabat dan derajat kami lebih tinggi daripada orang lain. Tanda bahwa kami sombong. Oleh karena itu Tuhan, sudilah Engkau semayamkan Roh Kudus-Mu dalam hati kami, supaya kami mampu merendahkan diri di hadapan-Mu maupun di hadapan sesama, dan dengan rendah hati melayani-Mu dalam diri saudara-saudari kami yang paling hina. Tuhan, ajari kami untuk senantiasa dan terus-menerus bersikap rendah hati seperti telah Engkau ajarkan dan Engkau teladankan bagi kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita. Firman Tuhan yang masukkan cita kita, mengajarkan kita bagaimana rendah hati di hadapannya. Mari kita puji Tuhan kita sekali lagi. Kita puji dengan kemuliaan. Sudah cipta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah raga yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badan yang bergelora. Puji Tuhan, Tuhan, Kau ada dalam hatimu, takkan patah semangatmu, takkan hilang kekuatanmu. Sekali lagi puji Tuhan, Tuhan, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, hei penuhiku. Sekali lagi bersama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan penuh kegembiraan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badan yang bergelora. Bersama-sama, di Tuhan, ku hanya seluruh hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Puji Tuhan, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, hei
nyata sudah nyata. Hei, penuhiku. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sapaan rohani kita telah selesai. Sampai jumpa kembali setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Tuhan memberkati.